Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu lagi pada subuh yang berbahagia ini. Kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah kita bahas. Akan tetapi pada malam yang berbahagia ini ada suatu pelajaran yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang masalah makharijul huruf juga. Karena dalam belajar Al-Quran itu yang paling utama harus kita belajar adalah makharijul huruf, yaitu tentang masalah huruf-huruf, tempat keluarnya, cara membacanya dengan benar. Karena sehebat apapun tentang masalah tajwid lainnya, kalau hurufnya tidak benar, maka bacaan kita akan beda makna dan akan salah sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka perbaikilah makharijul huruf yang paling utama. Kita harus tahu waw itu keluar di mana, ba itu keluar di mana, mim itu keluar di mana, fa itu keluarnya di mana, bagaimana mulutnya, dan juga yang lainnya. Maka dalam video kali ini kita akan membahas perbedaan-perbedaannya, dan juga kita akan membahas hal-hal yang penting di masalah-masalah lainnya. Taib, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share dulu ke sahabat-sahabat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Taib, di antara semua makharijul huruf, kita sudah faham yang bahwa tempat keluar huruf 28 huruf hijaiyah itu ada 5. Ada al-halq, yaitu tenggorokan, ya. Ini tenggorokan ini. Nah, ini tenggorokan. Tenggorokan itu ada 3, ada paling bawah, ada tengah, dan ada atas. Dan nanti ada asyafatain, yaitu 2 bibir, ada al-lisan, yaitu di lidah, ada al-khasyum, yaitu di hidung, ya, saat berdengung. Dan juga ada al-jauf, yaitu rongga mulut, ya. Nah, itu sudah kita bahas di waktu yang lalu. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang huruf yang keluar di ujung lidah. Jadi huruf di ujung lidah ini sudah kita ketahui ada 11, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. Ada 11 huruf. Nah, di antara 11 huruf ini kan ada 5 peringkat. Nah, jadi dalam setiap peringkat ini ada beberapa huruf. Jadi bagaimana cara membedakan antara huruf-huruf tersebut? Nah, misalnya seperti di yang ketiga itu ada da, ada ta, ada to. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Sedangkan keluarnya satu tempat. Nah, bagaimana cara baca ta dan bagaimana cara baca to? Nah, jadi tempat memang satu tempat, akan tetapi cara melafadzkannya saat membaca Al-Quran itu berbeda. Nah, di situ yang sering salah, sehingga salahlah kita membaca Al-Quran. Nah, maka pada video kali ini coba kita perbaiki, ya. Kalau ini sudah kita ketahui yang bahwa ini adalah ra. Dia bentuk lidahnya saat kita baca seperti ini. Coba kita lihat sekarang. Nah, ke bentuk lidah huruf ra. Coba. Ini. Nah, ini huruf ra, ya. Nah, yang belum ada PDF ini nanti boleh WA ke 0852 7544 6954, akan kita kirimkan PDF-nya. Nah, ini bentuk lidah kita saat baca ra. Diangkat ke sini, ya. Ra. Ya, takhruju min tarfil lisani ma'a ma yuhadhihi min al-lathihi. Intinya ujung lidah, ya, mengarah sedikit ke punggung lidah, bertemu gusi depan. Seperti ini kita baca ra, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada peringkat kedua, yaitu huruf nun, na. Ini bentuknya. Ini na. Ini mudah, ya. Dia itu berdengung di saat tasydid. Misalnya orang baca nun,
ada ujungnya. Ya, nah yang suara ujung tersebut keluar dari hidung, ya. Nun wal kalami, ya, wal qalami, ya, wal qalami wa ma yashturun. Ya, nun, ya, dengung, ya. Ada ujung itu keluar di hujung lidah dan juga termasuk nanti ke al-khaysium, yaitu rongga hidung. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang perlu kita bahas. Ada da, ada ta, dan ada to. Nah, ini bagaimana cara membedakannya? Kalau da, kita letak lidah di ya, di atas ini, lalu kita lepas. Da. Kalau kita baca dadidu ad, dadidu ad. Lidahnya harus benar di sini, ya, biar bacaannya itu fasih. Ya. Kalau ta, tatitu at. Nah, ada anginnya, ada hamas. Ya, kalau istilah sifat itu hamas. Nah, maka kalau ada orang yang membaca ta itu tidak keluar angin saat sukun ataupun saat melafadzkannya, maka salah. Nah, di saat terjadi kesalahan, disitulah berubah makna dan termasuk kita orang yang tidak benar membaca Al-Quran. Seperti kita baca misalnya, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ta, ya. An'amta. Ada sedikit angin yang saat sukun dia baru nampak. Misalnya kita baca Allahumma hdini fi man hadait. Nah, ada angin, ya. Jadi kita baca ta. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini ada to. Nah, jadi harus bisa kita bedakan. Ada ta, ada da, ada to. Nah, kalau to ini lidah kita sudah beda. Memang sama-sama di ujung lidah, akan tapi ini terangkat yang belakangnya. Jadi kita bisa membedakan nanti. Ada ta, ada to. Ta, to. Saat kita baca Al-Fatihah misalnya, kita baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi juga Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata. Nah, ini ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tal mustaqim. Ta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi setiap huruf yang kita keluarkan di mulut sesuai dengan yang dianjurkan oleh kitab tajwid, oleh Al-Quran. Ya, jadi harus benar. Nah, ini sudah bisa kita bedakan antara ta dan to dan da.
Kita lanjutkan ke yang ketiga. Ada sa, ada za, ada so. Nah, ini juga saat membaca Al-Fatihah nanti masuk. Nah, kalau sa, sin, sa, ada za, so. Jadi tiga-tiganya ini beda. Keluar memang di ujung lidah juga, di peringkat yang keempat juga. Karena tapi bentuk lidah kita berbeda saat kita membaca, walaupun sama-sama di ujung lidah. Maka ini wajib kita pahami. Coba kita lihat. Nah, ini kita lihat. Ada so, ada za, zai, ada sa, za. Nah, ini walaupun lidahnya sama, tapi sifatnya berbeda. Ini so. Lidah kita tidak monyong. Nah, ya. Lidah kita yang belakang ini kita angkat so. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak monyong. Kecuali saat dhammah. Ya, ini bentuk lidah yang akurat yang kita dapatkan di buku tajwid. Ya, di kitab tajwid menurut qiraah Asim riwayat Hafaz, begini lidah kita, tidak tidak monyong, ya. Ini tidak monyong. Ini za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ini ya. Ini sa. Ini hamas. Nah, ini ada anginnya. Sa si su as. Nah, begitu cara membaca makharijil huruf yang keluar di peringkat keempat di ujung lidah. Jadi kita harus beda antara sa, za, dan so. Yang paling penting adalah antara sin dan sod. Sa, so. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, harus beda. Nah, itu dibedakan. Baik. Yang kelima, yang terakhir yaitu peringkat yang terakhir yaitu antara ujung lidah dan ujung gigi. Ya, ini ada peringkatnya. Nanti disimak, diulang-ulang, dipraktek. Antum duduk di depan kaca biar mudah. Ya, ini ada tha, ada za, ada zo. Ini yang paling susah untuk dibedakan. Jadi sekarang bisa kita bedakan satu persatu. Kita lihat ke makharijul hurufnya. Nah, ini bagi yang serius belajar Al-Quran, ya, ingin Al-Qurannya fasih, maka awali dari ini dulu. Makanya saya selama ini selalu upload tentang masalah video makharijul huruf. Walaupun agak sedikit jarang, kadang ini udah 10 hari nggak belajar karena saya sibuk, ya. Maklum orang baru nikah, jadi ya di jalan terus, ya, karena baru pulang dari Sabang juga, dari mana-mana lah. Ya, tapi yang usahakan bagi Anda yang optimis dalam belajar Al-Quran, baik kita sudah lansia ataupun masih muda, usahakan tetap selalu belajar, baik di channel saya ataupun di channel lainnya. Yang bisa belajar langsung, alhamdulillah. Yang nggak bisa belajar langsung, ya lewat YouTube, lihat-lihat terus, perbaiki bacaannya. Nanti akan ada kenikmatan saat kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. Saat kita baca Al-Quran misalnya sudah enak, sudah tenang. Apalagi di usia lansia, usia itu hanya untuk beribadah karena sudah dekat dengan Allah, sudah dekat dengan mati, sudah dekat. Walaupun demikian, jangan berpikir yang muda ini tidak dekat dengan mati, bukan begitu juga. Akan tapi kalau yang tua ini kan usianya memang sudah fokus kepada ibadah gitu. Karena seburuk-buruk usia adalah usia tua akan tapi dalam maksiat, tidak dalam beribadah. Nah, ya. Sebagus-bagus usia muda di dalam beribadah. Ya, maka dalam demikian perbanyak membaca Al-Quran dan perbaiki bacaan-bacaan Anda. Baik, ini sekarang kita bedakan antara dha, dha. Dha
dan dha dan tha. Nah, ini beda-beda ya. Kalau ini seperti ini lidahnya. Dha, dha, dha. Ini tha, tha. Ini dha, dha. Ini kita baca misalnya dha, dhi, dhu, adh. Minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nur. Kalau ini tha, tha, tha. Nah, kalau ini dha, ini fathithu ath, thumma alladhi, atau thumma alladhina kafaru. Nah, ini dha, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, jadi di saat kita sudah bisa membaca Al-Quran sesuai dengan makharijil hurufnya, orang yang mendengar sudah mulai enak dan kita yang baca merasa puas. Contoh misalnya seperti syekh-syekh saat membaca Al-Quran, ya, begitu senang kita mendengarnya. Kenapa? Karena makharijil hurufnya sudah sesuai yang diaturkan oleh Al-Quran, sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sarannya tetap selalu semangat dalam belajar Al-Quran, walaupun lewat media seperti ini. InsyaAllah Allah mudahkan kepada kita semua. Taib, sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk hari ini, ke depan kita akan praktekkan makharijul huruf satu persatu setelah ini lancar ya. Akan kita praktekkan nanti di ngaji versi lansia. Bagi bapak-bapak lansia baru belajar lah ya, kita praktek di surah Yasin insyaallah. Baik, untuk video kali ini kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.